Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai remote access. Oke, kita mulai videonya. Sebagai pendahuluan bahwa remote access merupakan fitur perangkat lunak atau sistem operasi yang memungkinkan lingkungan desktop atau server dapat dijalankan dari jarak jauh pada suatu sistem. Mengakses mesin dari jarak jauh sudah menjadi kebutuhan ya sejak lama hingga hari ini. Kemudian ada banyak cara untuk membuat koneksi dengan mesin jarak jauh tergantung pada sistem operasi yang digunakan. Tetapi ada dua protokol yang paling sering digunakan antara lain. Yang pertama ada Secure Shell atau SSH untuk lingkungan Linux-based mesin. Kemudian ada Remote Desktop Protocol atau RDP untuk Windows-based mesin. Kemudian dua protokol tadi menggunakan aplikasi klien dan server untuk membuat koneksi jarak jauh. Tools ini memungkinkan kita untuk mendapatkan akses dan mengelola komputer lain dari jarak jauh, serta misalnya mentransfer file dan sebagainya. Persyaratannya, jadi sebelum kita membuat protokol desktop jarak jauh atau remote access yang aman dengan mesin jarak jauh, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, misalnya komputer jarak jauh tadi harus dihidupkan setiap saat dan memiliki koneksi atau jaringan internet atau intranet. Kemudian terdapat aplikasi klien dan aplikasi server perlu diinstal dan diaktifkan. Kemudian kita perlu alamat IP atau nama mesin jarak jauh yang ingin kita sambungkan. Kemudian kita juga perlu memiliki izin untuk menggunakan atau mengakses komputer jarak jauh. Yang dalam hal ini kita pastinya mempunyai username dan password. Kemudian adanya pengaturan firewall yang harus dimungkinkan terjadinya koneksi jarak jauh. Kemudian apa itu SSH? SSH merupakan Secure Shell yang kadang-kadang disebut sebagai Secure Socket Shell. Adalah protokol yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan aman ke komputer jarak jauh atau server dengan menggunakan antarmuka berbasis teks. Ketika koneksi SSH aman dibuat, maka sesi shell akan dimulai dan kita dapat memanipulasi server dengan mengetikkan perintah di dalam klien di komputer lokal kita. Jadi administrator sistem dan jaringan paling banyak menggunakan protokol ini, serta siapapun yang perlu mengelola komputer dari jarak jauh pasti akan menggunakan SSH. Jadi bagaimana SSH bekerja? Jadi tadi ada dua sisi, ada SSH klien, ada SSH server. Di situ ada di sisi klien ada klien secret key, di sini ada klien public key-nya. Nah, di situ ada beberapa hal ya. Jadi di sini menginisiasi koneksi, kemudian menjawabnya hello. Kemudian nanti ada autentikasinya. Kemudian autentikasi dimasukkan ya. Jadi ada agree on session-nya, kemudian ada enkripsi data. Baru nanti setelah password dimasukkan dan sebagainya, enkripsi dibuat, baru kita bisa melakukan remote. Nah, yang pertama kita perlu menginstal di sisi server ya, atau di lingkungan Linux kita sebut OpenSSH. Nah, di situ kita bisa menjalankan OpenSSH server dengan mengetikkan perintah, misalnya sudo apt-get update, kemudian sudo apt-get install OpenSSH -server. Kemudian masukkan super user ya, jika ditanya, di sini tekan enter. Nah, untuk mencek statusnya, kita bisa cek misalnya sudo service ssh status, atau sudo spasi /etc/init.d/ssh status, atau sudo systemctl status ssh. Kemudian di sisi klien kita bisa menginstal OpenSSH client. Ya, kita tinggal install dengan sudo apt-get install OpenSSH client. Nah, di Windows itu ada tools yang cukup populer namanya PuTTY ya. Jadi silakan mendownload klien PuTTY di internet, ini gratis. Kemudian kita nanti tinggal koneksi ke server OpenSSH-nya dengan mengetikkan alamat atau nama domain. Ini contoh, saya koneksi ke 192.168.100.15 ya mesinnya dengan username-nya Yoga. Nah, ada remote client lainnya. Jadi tadi selain SSH juga kita kenal misalnya ada VNC. Nah, di situ ada misalnya aplikasinya Tiger VNC atau Real VNC. Nah, di situ adalah VNC Virtual Network Computing tadi adalah sistem desktop sharing grafis yang menggunakan protokol remote frame buffer untuk mengontrol komputer lain secara jarak jauh. Jadi kalau yang putih tadi atau yang SSH tadi secara text based, yang VNC secara grafis. Kemudian
Hal ini mentransmisikan pergerakan keyboard dan mouse dari suatu komputer ke komputer lain, menyampaikan pembaruan layar grafis kembali ke arah lain dan keduanya melalui jaringan. Ini contohnya. Jadi kita bisa meremote secara GUI ya. Kemudian remote klien lainnya kita bisa menggunakan TeamViewer ya. Jadi ini cukup populer sekarang. Jadi kita tinggal install TeamViewer di sisi server dan di sisi klien, kemudian kita tinggal mengetikkan ID dari server tadi untuk membuat koneksi. Kemudian ada juga program lain, misalnya AnyDesk. Nah, ini adalah program perangkat lunak yang menyediakan akses remote platform independen ke komputer pribadi dan perangkat lain yang dapat menjalankan aplikasi host ya. Kemudian menawarkan file kendali jarak jauh, transfer file, fungsionalitas VPN, dan sebagainya. Jadi ini juga salah satu hal yang lebih fleksibel ya secara GUI. Ada juga misalnya VPN bawaan firewall ya. Kalau di kantornya menggunakan misalnya Fortinet, nah di situ ada FortiClient. Jadi sebagai bagian penting dari keamanan Fortinet tadi, FortiClient mengintegrasikan titik akhir ke dalam Fabric untuk deteksi dini dan pencegahan ancaman lanjutan. Kita bisa menggunakan FortiClient VPN untuk koneksi ke firewall Fortinet ya. Nah, yang kedua di sini pembahasannya ada FTP, ada File Transfer Protocol. Jadi FTP merupakan protokol yang berfungsi untuk tukar-menukar file dalam suatu network yang menggunakan koneksi TCP, Transmission Control Protocol. Kemudian FTP merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer download atau mengirimkan ke server upload. FTP menggunakan koneksi tidak langsung indirect network, kemudian FTP menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakannya pada sistem lokal dan kemudian mentransferkannya kembali remote host. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, kegunaan FTP bertujuan untuk sharing data, kemudian melakukan proses upload ya, misalnya dari halaman website ke internet melalui web server atau web hosting. Kemudian FTP mampu digunakan untuk menjelajah atau mengunduh file dari sebuah situs, mampu digunakan untuk mengirim dengan ukuran besar, kemudian FTP melakukan pengunduhan dan upload konten misalnya seperti tugas kantor ya, ke server FTP. Kemudian melakukan pendistribusian revisi program, biasa dilakukan oleh pengembang aplikasi. Jadi bagaimana FTP bekerja, prinsipnya hampir sama tadi. Ada sisi user, di sini sisi kliennya, kemudian di sini server ya. Jadi di hard disk server, di sini ada disk, kemudian di sisi klien ada disk. Nah, di sini ada kita tentu saja melakukan koneksi ke sisi server dengan mengetikkan alamat IP-nya atau namanya, kemudian portnya berapa. Nanti dijawab apakah otorisasinya oke. Kalau oke, nanti sisi klien akan bisa membrowse hard disk yang di-share di sisi server. Jadi kemudian dia bisa melakukan upload ke sisi server atau mendownload ke sisi klien. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, untuk instalasinya di situ juga ada dua. Yang pertama ada sisi server di Linux yang cukup mudah dan terkenal, ada FSFTPD ya, Very Secure FTP Daemon. Nah, di situ cara menginstalnya tinggal sudo apt get install FSFTPD. Kemudian untuk cek statusnya tinggal sudo service FSFTPD status. Kemudian di etc init.d FSFTPD status atau sistem CTL status FSFTPD. Untuk konfigurasinya di sini ada beberapa hal ya, sudo nano etc fsftpd.conf. Nah, di situ tinggal diatur aja aksesnya. Kalau tidak mau anonymous enable-nya tinggal di no, kemudian local enable-nya yes, bla bla bla, tinggal di restart. Nah, kemudian di sisi kliennya tadi banyak ya, bisa secara konsol ataupun yang cukup mudah sekarang ada FileZilla atau WinSCP. Jadi kita bisa menggunakan klien FTP tadi, FileZilla ataupun WinSCP. Mungkin dari saya sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.